Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu bahasa Indonesia dengan unsur berita, teks berita. Jadi teks berita yang kita tahu bahwa teks berita itu ada beberapa macam yang kita dengar dari radio, kita dengar dari televisi, kita dengar dari berita-berita dari orang-orang, dan kita juga membaca dari koran, majalah, dan buku-buku yang lain. Ya, itu teks berita ya. Jadi kita akan mempelajari tentang, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran teks berita, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang isi teks berita dengan benar. Kita boleh lihat di halaman 3, di halaman 3 yaitu buku paket bahasa Indonesia. Jadi perhatikan anak-anakku, di halaman 3 ada di situ dikatakan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada 6 ya. Keenam pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W tambah 1H. Jadi what, nomor 1 apa, kemudian wow, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Jadi keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan adik simbah. Untuk memudahkan di dalam mengingatnya, apa, jadi what itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi anak-anakku sudah mengerti tentang unsur-unsur berita. Ada berapa unsur berita, nak? Ada 6 ya, yaitu peristiwa apa yang terjadi. Nomor 1 ya, what, peristiwa apa yang terjadi. Contohnya ya peristiwa kecelakaan lalu lintas itu. Kemudian yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu. Jadi siapa yang mengalami peristiwa itu, contohnya misalnya siswa SMP Negeri 4 Polewali. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Ya, misalnya di jalan raya, atau di jalan Poros Majene, atau di mau ke pasar. Nah itu di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya waktunya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, gitu ya. Jadi kapan peristiwa itu terjadi. Jadi waktunya ya kapan, jam berapa, kemudian tanggal berapa, itu ya nak. Iya. Kemudian
Unsur berita yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Jadi ibu ulang lagi, nomor satu, peristiwa apa yang terjadi, kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu, kemudian nomor tiga, di mana peristiwa itu terjadi, kemudian nomor empat, kapan peristiwa itu terjadi, dan yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi misalnya salah satu pengendara kendaraan mengalami mabuk atau kecelakaan tunggal, nah itu. Jadi mengapa peristiwa itu terjadi, atau kurang tidur, kemudian dia pergi bawa motor, nah, dia tidak bisa lagi kendalikan motornya sehingga tabrak pohon, ya itu namanya kecelakaan tunggal. Kemudian bagaimana proses terjadinya peristiwa? Jadi misalnya proses terjadinya peristiwa, misalnya kendaraan melaju dengan kencang, jadi sehingga dia tidak bisa menghindari, akhirnya dia menabrak pohon atau kendaraan yang tinggal dan sebagainya. Jadi itulah keenam unsur berita. Jadi tentu anak-anakku sudah mengerti apa yang ibu jelaskan tentang 5 unsur berita. Kemudian ibu akan beri tugas, coba dicatat ya, yaitu mencari isi berita dengan menggunakan unsur 5W tambah 1H. Ibu ulang sekali lagi, tugasnya mencari isi berita dengan menggunakan unsur 5W tambah 1H. Jadi anak-anakku sudah tahu ya peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Nah, kemudian baca berita, jadi cari berita, baca dan tentukan isinya dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H. Lihat halaman 3. Jadi anak-anakku bisa perhatikan di situ. Jadi coba dilihat halaman 3 sesuai dengan pertanyaannya. Anak-anakku sudah mengerti semua. Ibu jelaskan tadi mengenai unsur-unsur berita. Jadi sekali lagi anak-anakku mencari isi berita dengan menggunakan unsur 5W. 5W itu adalah what apa, wow siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. 6 pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Jadi sekali lagi, berita itu kita dengar, apakah itu kita dengar dari radio, dari televisi, dari surat kabar, dari teman-teman. Nah, itu semua adalah berita yang disampaikan. Jadi kita mendengar berita, ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kiranya anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat,
jangan berkumpul bergerombol. Itu saja. Kalau kita menghindari hal-hal tersebut, maka penyakit corona tidak akan datang kepada kita. Itulah pesan ibu. Semoga anak-anakku semua sehat dan dijauhkan dari penyakit corona, kemudian selalu sehat dan jaga kesehatan. Demikianlah pertemuan kita. Ibu sampaikan terima kasih dan selamat.